Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fi ayatil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzi taqarrabu ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin al-ayat. Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang yang saya hormati, Pak Prof. Abdul Malik, seluruh jajaran BCM, Ranting, Ortur, ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah, cabang Ranting yang berbahagia, puji syukur kita bisa bertemu kembali. Saya ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut kita tadi luar biasa yang sudah disampaikan oleh Mas Dayat dan Prof. Indah. Sekarang saya ingin mencoba untuk menarik ke dalam aspek spiritualistik, bagaimana bermuhammadiyah termasuk berekonomi. Yang pertama yang saya sampaikan begini, negara kita NKRI itu yang bikin Muhammadiyah. Ini harus kita sepakati dulu. Jangan sampai warga Muhammadiyah tidak tahu kalau NKRI itu kita yang bikin. Soekarno, proklamator, presiden pertama, penggagas Pancasila adalah kader Muhammadiyah. Santri ngintil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nomor bakunya 384. Gak ada nomor baku. Jangan pintar nomor baku. Bongkar 384 yang tanda tangan Kiai Dahlan sendiri bersama Kiai Sangiduto. Dia menulis buku bagus tentang Muhammadiyah. Makin lama makin cinta Muhammadiyah. Karir tertingginya di Muhammadiyah sebagai ketua majelis dikdasmen di ND. Di akhir hayatnya dia bilang, nanti kalau aku mati, kubur aku dengan panji-panji Muhammadiyah. Istrinya Soekarno, Fatmawati. Sinten Bu Fatmawati? Istrinya Soekarno. Fatmawati itu putri tercinta dari Buya Hasanuddin. Siapa Buya Hasanuddin? Buya Hasanuddin itu konsul Muhammadiyah Bengkulu, konsul. Berarti beliau ketua pimpinan wilayah. Kalau pusat dulu disebut Horberstur, zaman Belanda. Horberstur itu artinya gerombolan. Nah kita dulu dia dikategorikan gerombolan. Gerombolan Muhammadiyah, gerombolan Aisyah. Nah, istri dari Buya Hasanuddin bernama Siti Hadijah, punya putri cantik namanya Fatmawati, kader Aisyah. Beliau yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih, yang memproklamasikan kader Muhammadiyah, yang menjahit bendera Sang Saka kader Aisyah, yang menulis Pancasila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketua Horberstur Muhammadiyah saat itu, Ki Bagus Hatikusumo. Ini negara yang bikin kita, yang lain nurut, saya bilang. Ini negara Muhammadiyah menurut saya. Pak Harto, alumni SMP Muhammadiyah Kemusuh, Magelang.
ketika muktamar di Aceh, beliau berpidato bagus yang bikin teman-teman NU cemburu. Beliau bilang, aku adalah bibit Muhammadiyah yang disemaikan di bumi Pertiwi. Ini mainstream dulu, mainstream bernegara, berbangsa. Baru kemudian kita berekonomi, bahas pendidikan, bahas apapun. Kita awali dulu dari paradigma ini. Pak Karno dan Bu Fatmawati, nah ini masalahnya. Dua anak jenenge Megawati. Masalahnya ini, masalah. Dua anak jenenge Guntur, dua anak jenenge Rahmawati, dua anak jenenge apa ini? Sukmawati. Ini masalah. Ini masalah bukan di keluarga Bung Karno. Masalahnya ada di bapak-bapak Muhammadiyah. Lapo kok orang mau pengen anak Bung Karno? Akhirnya kayak Bung Karno diopeni Permadi. Lah, salah asuh. Lah nandiae wong Muhammadiyah. Ayo. Ini masalahnya. Makanya ketika Pak Taufik Kemas meninggal, orang yang pertama kali ditelepon oleh Ibu Megawati adalah Prof. Din Samsudin dan Buya Syafi'i Ma'arif. Dua orang ini yang memandikan, mengkafani dan mensolati Pak Taufik Kemas menurut tarjih Muhammadiyah. Baru wis dirawat menurut tarjih selesai, disolati menurut Muhammadiyah selesai, baru diumumkan ke publik. Sing Cina yo nang Klenteng, Konghucu dan seterusnya karena milik publik. Tapi kan kewajiban dia sebagai Muslim sudah selesai. Yang begini-begini sering tidak terkabarkan di warga Muhammadiyah. Yang meramaikan Ahad pagi di PP Muhammadiyah itu Pak Taufik Kemas. Yang bangun lift di Menteng lantai 1 sampai 5 Pak Taufik Kemas. Yang bangun mu'alimat Pak Taufik Kemas. Ayo siapa bisa Lampung? Coba. Nah ini saya coba mulai kita berkemajuan. Mari berpikir rasional, proporsional. Sesuatu harus ada reasoningnya. Cirinya orang berkemajuan. Jangan sampai seperti kemarin saya Yus kadung kesel milih Prabowo, tiba-tiba keliru melo aksi bela Islam. Saya juga ke Jakarta, tiba-tiba Pak Prabowo kalau Pak Sandi saya kios melok Pak Jokowi. Nah kita masih bertengkar turun mari. Teman saya terus ngomong Nur, milih Jokowi dapat gratis Prabowo Sandi guys. Coba ini kan berpolitik tuh. Politik kita ini baru kita berpikir yang proporsional. Politik itu lahibun walahun. Politik itu esok dele sore tempe. Kalau politik itu dele esok dele sore dele, jenenge tempe gak dadi. Namanya politik itu harus esok dele sore tempe, itu baru politik. Bapak Ibu sekalian, saya jujur terkesima dengan Pak R. Fakhrudin. Orang luar biasa Pak R. Fakhrudin itu. Menurut saya Pak R. ini adalah tipikal wali di Muhammadiyah. Tahun 85 beliau diundang di Jombang, di Tebuir, yang sholat terawih terkenal itu di Jombang. Di Jombang Tebuir itu Bapak, itu separuh teman-teman Tebuir itu kan dunianya Muhammadiyah. Salah satunya yang paling terkenal Kiai Basir, yang kemudian punya putra namanya Kiai Azhar Basir, pengganti Pak R. Fakhrudin ketua PP Muhammadiyah. Itu
itu kan durian dari Tebur. Tebur itu dekat dengan Muhammadiyah. Maka jangan heran kalau Gus Dur pernah berkata, aku ini orang Muhammadiyah yang dititipkan di NU. Gus Dur. Nah, Gus Dur kok dilawan. Oh, sakarpe. Sakarpe. Kalau kita mikir Gus Dur malah ngumpet. Termasuk Pak Eren saat itu diundang di Tebur, hallnya Mbah Hasyim Asharie. Salat puasa yang buka bersama, sholat maghrib, sholat isya, mau pulang ditawari, jangan pulang dulu. Loh, kenapa Gus? Pak Air harus ngimami tarawih. Coba jangan wani yang ngimami tarawih di masjid NU 13 rakaat. Wani jempol. Pak Air berani Pak Air. Begitu ngimami, tanya. Dalam bahasa Jawa, Pak Air itu memang Jawa Medok. Para jamaah sholat tarawih damel coro NU nopo coro Muhammadiyah. Pak Air itu tidak bisa bilang Muhammadiyah, Muhammadiyah, kambel. Nggak bisa bilang an'amta, tapi an'amta ngalaihi. Goiril maghdubi ngalaihi waladhdallin. Itu Pak Air. Jawa Medok. Begitu sudah ngimami, semua sepakat coro NU 13. Biasanya nek teman-teman NU 13 15 menit mana? Pak Air boten 8 rakaat sampai jam 8:30. Jengkule jamaah gereja. Noleh temburi. Para jamaah witir nopo lanjut 13. Sepakat witir. Niku lho Pak Air Fakhruddin. Kata Gus Dur, Pak Air Fakhruddin itu orang Muhammadiyah yang bisa memuhammadiyahkan ratusan orang NU dalam semalam. Pak Air dakwah ini di Bengkulu Pak Air Fakhruddin itu diundang Yasinan. Apakah beliau menolak? Tidak. Datang Yasinan. Terus tanya ke jamaah, para jamaah, keyasinan nanti itu berangkat dari rumah atau dari masjid? Semua menjawab dari rumah Pak Air. Pak Air kemudian bilang, bagaimana kalau berangkatnya dari masjid? Loh, kenapa kok dari masjid? Ya kita sholat jamaah isya dulu. Coba, satu dakwah kena. Sholat isya jamaah, baru kita berangkat ke tempat ngaji. Oh gitu ah. Semuanya. Wong sing biasa Yasinan gak tahu sholat isya, saya jadi sholat isya. Beliau loh, cerdasnya berdakwah. Kemudian sholat isya berjamaah berangkat bareng-bareng. Sampai di tempat ngaji, Pak Air tanya lagi, para jamaah ngaji ini biasanya dos pundi? Ya baca Yasin Pak Air, kemudian doa, berkatan ulang. Pak Air usul, kalau usul boleh nggak? Boleh. Apa? Bagaimana kalau Yasin itu dikaji 1, 2, atau 5 ayat? Loh, kalau Pak Air bisa nggak apa-apa, insya Allah dikaji sama Pak Air. Malam Jumat berikutnya, Pak Air gimana kalau kemarin diteruskan? Diteruskan. 2 tahun jamaah Yasin berubah dari ranting Muhammadiyah. Itu Pak Air Fakhruddin, dakwahnya luar biasa. Pak Air Fakhruddin itu adalah orang yang paling sering diajak sarapan pagi Pak Harto. Boleh datang ke rumah pemimpin itu boleh. Siapa yang melarang? Pak Air itu berminggu Sabtu Jumat sarapan pagi di rumah Pak Harto. Dan hasil 2 fenomenal yang luar biasa. Yang pertama, atas saran Pak Air Fakhruddin, Pak Harto bikin Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Bangun 1000 masjid, coba. Dan waktu itu Pak Air bilang, Pak Harto, enten syarat tinggi. Nopo Pak Air? Syaratnya masjid itu nggak boleh ada tongkat, coba. Dan seluruh masjid yang saya Amal Bakti Muslim Pancasila saat itu nggak ada tongkat.
jadi Muhammadiyah. Oh tidak baik, tidak ada partai, tapi bisa mempengaruhi kebijakan negara. Masjid-masjid negara saat itu semuanya dikelola dengan cara Muhammadiyah gitu. Masjid kantor-kantor negara, kan TNI, angkatan darat, angkatan laut. Dulu nggak pernah memilih double. Zamannya Pak Harto kalau ahli hisab, manut keputusan Pak Fakhruddin. Coba, itu dakwah yang luar biasa. Pada tahun 85 datang 3 orang pendekar dari Chicago. Menurut saya 3 orang ini adalah orang yang paling pinter di Indonesia. Sampai hari ini gak ada yang melampaui. 1 Nurholis Majid, 2 Amin Rais, 3 Syafi'i Ma'arif. 3 orang ini sampai hari ini belum ada yang melampaui. Pulang dari Chicago langsung datang ke Pak Fakhruddin. Pak R, gimana kalau kita bikin universitas seperti Chicago? Nggih Mas Amin, monggo. Pak itu selalu nyebut orang Mas. Nggih Mas Amin, monggo. Maka 3 orang itu bikin proposal. 6 bulan kemudian ditanya, gimana Mas Amin? Proposalnya sampun dados nopo dereng? Belum Pak R, kita masih seminar. 2 bulan berikutnya ditanya lagi, gimana Mas Amin? Belum Pak R, kita masih FGD. Sampai setahun Pak Malik, gak jadi proposal. Terus Pak R bikin surat 1 lembar dalam bahasa Jawa. Pak Harto kulo A.R. Fakhruddin badhe nyaosi panjenengan bilih Muhammadiyah badhe ndamel universitas. Menawi panjenengan sanggah monggo bantu. Coba diantar hari Rebo, karena biasanya janjiannya Jumat, hari Rebo Pak nggak ada janji, ditolak oleh ajudan. Kemudian surat itu dititipkan ke ajudan. 6 bulan kemudian dijawab Pak Harto, Muhammadiyah diberi pinjaman tanah 35 hektar pinjaman, tapi sampai dino kiamat. Yang sekarang menjadi UMY. UMY berdiri, terus pundi Mas Amin proposalipun dados dereng. Yang cerita Pak Amin sendiri di pesantren di Pak Amin, luar biasa. Nah sekarang ini menurut saya Bapak-Ibu sekalian, kita Muhammadiyah harus mulai keluar. Makanya ada dakwah komunitas itu kita akan makin jelas. Ada komunitas petani jagung, ada komunitas peternak sapi, ada komunitas petani mawar, komunitas petani apel, komunitas petani sayur. Itu lebih jelas. Kita bermuhammadiyah harus jelas. Keindahan itu Pak, Masya Allah, luar biasa. Gak ada kiai di Indonesia itu yang punya proses pemikiran paradigmatik 100-200 ke depan selain Kiai Dahlan. Salah satu pembaruan Kiai Dahlan yang hari ini kita nikmati adalah khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Ayo, dulu itu khutbah pakai bahasa Arab. Ini masuk ibadah mahdoh. Gak ada ceritanya Nabi Muhammad khutbah di coro Indonesia. Nabi Muhammad gak pernah khutbah pakai bahasa Melayu, gak pernah. Dalam tahun 1910 di Masjid Kauman Jogja khutbah pakai bahasa Melayu. Jangan tanya ulama Indonesia geger, Dahlan Kiai gendeng, Dahlan Kiai kafir, Dahlan Kiai sesat. Ini yang kemudian Gus Dur pernah mengatakan, kemenangan Muhammadiyah atas NU adalah kemenangan dialektik. Yang awalnya dibantah, yang awalnya disesatkan, yang awalnya dikafirkan, kemudian ditiru rame-rame gitu. Kabeh saya niru Muhammadiyah. Bahkan nirunya orang NU dengan teman-teman malah menyalip kita sekarang.
Dulu pondokan tidak boleh belajar bicara Latin, tidak boleh celonoan, nggak boleh pakai jas karena tasabuh. Sekarang kiai NU kabeh wis nggih jas, nggih pentalon. Sekarang ini sudah nggak ada lagi beda antara NU dan Muhammadiyah. Wis podo modern nih. Dulu orang NU tidak mau baca kitab putih Latin, tidak mau, tapi sekarang sudah. Pondok-pondok NU melahirkan boarding. Ini duwe kimas, kulo duwe santri. Napa? Tapi ini boleh baju putih aku kan loh. Itu boleh kulit. Ya. Nah, itu sudah semuanya sama sudah. Kita sekarang nggak bisa bedakan kalau santri tradisional sudah nggak ada, tradisi modern nggak ada. Semuanya sudah modern, persis yang seperti digagas Kiai Dahlan. Tahun 2018 ketika Kiai Dahlan pertama kali mendirikan sekolah dasar Muhammadiyah, itu di sebelah kiri Masjid Kauman Jogja itu golek guru Al-Jabar sak, golek guru tareh sak umbruk, golek guru balangho akeh, guru tareh akeh. Tapi begitu cari guru Al-Jabar kano, guru kimia kano, kemana Kiai Dahlan mencari? Paroki. Yang ngajar Al-Jabar pertama kali adalah pendeta Panlip. Ayo saya coba sinetron orang SD Muhammadiyah, Madrasah Ibtidaiyah, sing mulang pendeta wis langsung ya ucapan terima kasih kalau PJN. Wis meneh coba balik. Ya Kiai Dahlan melakukan itu. Perubahan-perubahan Kiai Dahlan itu mungkin disebut perubahan, pembaruan. Kenapa disebut berkemajuan? Karena memang pikiran Dahlan seperti itu. Tahun 22 menjelang beliau wafat, ada santrinya yang bernama Kiai Sangidu bikin proposal pendirian rumah sakit di kalangan pribumi santri. Indonesia merdeka tahun pinten? 45. Muhammadiyah berdiri tahun pinten? NU berdiri tahun pinten? NU tahun 16, Muhammadiyah tahun 12, Indonesia berdiri tahun 45. Muhammadiyah sudah bikin sekolah tahun 12. Kita sudah bikin rumah sakit, bikin sekolah jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, saat itulah kemudian ketika pendirian proposal rumah sakit itu ditolak. Hampir separuh pengurus Herbairstrom menolak karena mendirikan rumah sakit berobat dengan cara disuntik seperti berobatnya orang Eropa, seperti company Kristen, berarti coro disuntik, berarti berobat coro Kristen. Ditolak. Bahkan ada beberapa anggota pengurus Muhammadiyah yang dari pengurus. Wes aku gak melok Muhammadiyah, NBL-nya dibuat. Ditolak. Sekarang aja masih ada orang Muhammadiyah yang menolak divaksin. Itu berarti kan sisa-sisa lama ya. Sisa-sisa lama masih ada itu. Sisa-sisa lama. So, Kiai ini begitu. Dan perubahan-perubahannya luar biasa. Dan itu yang kemudian menginspirasi. Nah, kenapa Kiai Dahlan salah satunya kok mendirikan Muhammadiyah? Ketika beliau pergi haji, itu dihajikan oleh Hamengkubuwono ke-7. Dihajikan karena dimusuhi oleh ulama-ulama se-Indonesia gara-gara khotbah pakai bahasa Jawa tadi. Diungsikan ke Mekah. Di sana dia baca majalah Al-Urwatul Wusqa. Tahun 1879 ada dua mufti Al-Azhar, Grand Mufti, Syekh, berarti rektor. Yang pertama Syekh Muhammad Abduh, yang kedua muridnya Syekh Muhammad Rasid Ridho. Ini yang menulis kitab Tafsir Al-Manar. Diundang di Prancis Sorbonne, disuruh pidato di depan ratusan filosof, ratusan ilmuwan se-Eropa. Abduh pidato tentang kehebatan Islam.
Di dunia ini tidak ada agama sehebat Islam. Tidak ada konsep teologis sebagus akidah Islam. Tidak ada nabi seperti Muhammad. Tidak ada kitab suci seperti Al-Quran. Semua terdiam kecuali Renan berdiri. Syekh, aku percaya di dunia ini tidak ada agama sehebat Islam. Tidak ada nabi sesempurna Muhammad. Tidak ada kitab sesistematis Al-Quran. Tapi tolong tunjukkan kepadaku di mana di dunia ini ada komunitas Islam seperti yang digambarkan Al-Quran, yang kompetitif, yang produktif, yang suka membaca, yang disiplin, yang hebat. Abdul terdiam. Terus dia pulang balik ke Mesir, dia berpidato yang sama. Di Prancis, kata Abdul, aku tidak menemukan umat Islam ada di Prancis, tapi aku temukan Islam ada di Prancis, yang kompetitif, yang produktif, yang suka membaca, yang hebat. Sebaliknya di Mesir, aku tidak dapatkan Islam ada di Mesir. Yang ada cuma umat Islam yang suka bertengkar, yang suka berselisih, yang tidak produktif, yang malas. Nah, kemudian Syekh Rashid Ridho bertanya, limada ta'akhuruna muslimuna yuqaddimuna bil ghairu. Kenapa Islam yang bagus ini selalu kalah dibandingkan dengan umat-umat yang lain? Dijawab oleh Abdul sendiri, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Karena Islam, cahaya Islam ditutupi oleh kebodohan umat Islam sendiri. Inilah yang menginspirasi keindahan bikin Muhammadiyah. Karena saat itu umat Islam jubut, tidak kompetitif. Saya pernah ke California 6 hari di sana, ke kantornya Google. Di sana Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali lembaga-lembaga kursus. Ada kursus matematika, ada kursus kimia, ada kursus fisika, musik, Beethoven, Mozart. Biasanya lembaga-lembaga kursus itu kalau di kita yang memenuhi siapa? Anak-anak muda, sekolah, mahasiswa. Di sana boten. Yang memenuhi kursus itu ibu-ibu hamil. Di dunia ini populasi Yahudi cuma 0,0001%. Dari 7 miliar penduduk dunia, Yahudi nggak ada 100 juta. Tapi yang 100 juta ini bisa menguasai 85% modal dunia. Indomaret Yahudi, Alfamart Yahudi, yang bikin karpet Yahudi, megang tapakan yang bikin Yahudi, Telkomsel Yahudi, laptop kabel Yahudi. Gimana cara boikot produk Yahudi? Wong sepatu yang kita pakai juga produk Yahudi, Al-Quran yang kita baca yang bikin percetakan Yahudi. Coba, kenapa? Termasuk itu tadi. Yang memenuhi kursus-kursus itu adalah ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil belajar, ibu-ibu hamil orang Yahudi belajar matematika, belajar kimia, belajar fisika. Karena dia tahu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Coba, siapa yang ngambil hikmah kok malah orang Yahudi bukan kita? Innalladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mengenal Islam, mengenal Al-Quran seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Cuma dia hanya tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Tapi ajarannya semua dipakai, termasuk itu tadi. Nah, bayangkan kalau misalkan ketika kita hamil, anak-anak kita yang hamil itu minimal menghatamkan murotal Quran 3 kali. Insya Allah akan mudah menghafal Quran sejak kandungan. Nah,
Kalau mereka karena Yahudi kan Beethoven, Mozart, kita Murata. Itu satu. Yang kedua, kenapa orang Yahudi itu kok kaya-kaya semua? Kenapa? Kira-kira rasanya apa? Kok kaya banget orang Yahudi itu? Karena dia mengajarkan mengamalkan ajaran Rasulullah tentang zakat. Mereka potong penghasilannya sendiri 20%. Mereka tidak menyebutnya zakat, tapi menyebutnya CSA. Lalu Islam dikon zakat medit. Udah jelas kalau pengen kaya zakat. Itu udah konsepnya zakat dermawan. As-shadaqatu daf'ul bala. Dulu ada orang Yahudi mau cari kayu bakar. Nabi Muhammad sedang duduk-duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Dia mengucapkan Assalamualaikum ya Muhammad. Bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Berarti celakalah engkau ya Muhammad. Umar menjawab Waalaikumsalam. Kemudian Umar berdiri, ya Rasulullah, izinkan aku untuk penggal kepalanya orang ini. Jangan, sebentar lagi dia bakal mati, kata Rasulullah. Orang itu pergi cari kayu bakar. Menjelang maghrib, dia pulang selamat bawa 2 bendel kayu bakar. Abu Bakar protes, ya Rasulullah, prediksi Rasulullah tidak tepat. Katanya tadi dia mati, ini kok masih segar bugar. Apa kata Rasul? Cek saja apa yang dia lakukan tadi. Kemudian ditanya, Anda tadi melakukan apa? Enggak, saya cuma cari kayu bakar. Coba diingat-ingat, enggak, saya cuma cari kayu bakar. Terus setelah diingat, oh iya, tadi saya dikasih 2 potong roti sebagai bekal oleh istri saya. 1 tak makan, kemudian ketika 1 tidak tak makan, datang seorang ibu bersama 2 orang anaknya yang sudah 2 hari tidak makan. Maka sepotong roti itu tak kasihkan. Apa kata Rasul? Itu yang bikin ular yang ada di kayu itu tidak jadi mematuk. Dia terhindar dari bala. Saudara, kalau kita ingin kaya, sedekah, zakat. Dan sayangnya yang mengamalkan itu justru orang Yahudi. Jarum milik Yahudi, gudang garam milik Yahudi, bentul milik Yahudi, sampurna milik Yahudi. Tembakonya diambil dari Virginia. Nah, ketika Muhammadiyah mengharamkan rokok, kesempatan bagi mereka untuk mengambil tembakau dari Virginia. Pinternya. Karena itu di sambil guyon, saya pernah mengatakan di umat Islam itu hanya Muhammadiyah yang masuk neraka gara-gara rokok. Maka saya pernah bilang guyon sama aktivis-aktivis Muhammadiyah. Kebetulan paling saya kan perokok berat, Pak Wajar. Perokok berat, 1 hari bisa 3 pak. Nah, yang bilang saya bilang, maka aktivis Muhammadiyah harus punya 2 kartu anggota double. Yang 1 NPN, yang 1 Kartana. Biar nanti kalau malaikat tanya kita bisa selamat. Nanti malaikat tanya, kamu merokok? Iya merokok. NU apa Muhammadiyah? NU surga. Kan makhluk dia. Merokok apa enggak? Merokok. Muhammadiyah neraka. Akhirnya haram. Nah, ini kan perasaan berat bagi saya. Gak apa-apa, tapi ini bagian dari kita berpikir kritis. Bahwa kita berorganisasi juga harus begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir saya sampaikan begini. Tahun 2010, saya pernah diundang Pekalongan. Waktu itu hallnya Mbak Bisri di pesantrennya Gusmus Rodu Tolibi. Di sana ada salah seorang Kiai Aliyah Lasem yang punya cerita bagus. Dia bilang begini, waktu dari Lasem ke Rembang, di perempatan jalan mobilku berhenti karena lampu merah. Tiba-tiba ada seorang pelacur menawarkan diri. Om, malam ini butuh teman ya? Iya, aku butuh teman sampai pagi. Pelacurnya masuk.
Kemudian Kiai Hasyim bilang, jangan tanya pusingnya kepalaku, mulesnya perutku, bau parfum campur bau kelek. Woi, mendem. Nyerocos saja sepanjang perjalanan. Saya diam. 100 meter dari tempat ngaji, serbanku kembali tak pakai, kopiahku tak pakai, tongkatku kembali tak pegang, gamisku kembali tak ikat. Jangan tanya kagetnya pelacur itu. Om kiai ya, iya aku kiai. Maaf om, saya salah masuk. Kon gak salah masuk. Hari ini aku duduk teman sampai pagi. Saya malu om ikut pengajian. Gak, om tadi pelacur orang isim kok pengajian isim. Turun dari tempat ngaji, saya bilang ke ibu-ibu, Bu, pinjam gamis dan kerudung. Buat apa Pak Yai? Bunyai lali orang di kodong, bunyai dadaan. Ya pakai gamis, turun dari mobil, disambut sholawat badar. Bunyai dadaan. Di mimbar juga duduk di tempat VVIP. Turun dari mimbar, ibu-ibu sudah nunggu doanya barokah, minta doa Fatihah. Lah Fatihah itu sudah 20 tahun nggak pernah dibaca. Ada beberapa ayat yang sudah tidak kebaca, tapi ibu-ibu tetap berprasangka baik, punya nggak iso salah. Pulang disambut selamat badar, cipika-cipiki, masuk mobil. Nangis, maaf Kiai, saya telah berbuat salah. Saya bilang kata Kiai Hasyim, Gusti Allah sing njogo rahasiamu, Gusti Allah sing njogo aibmu. Mendak dibuka dadi opo kon. Mulai sekarang tobat, nggih Kiai, mulai malam ini saya akan tobat. Kiai Hasyim bilang, selama 35 tahun baru kali ini aku berdakwah. Mana yang lainnya cuma tausiah. Ngeten iki jenenge tausiah. Ngajak sholat wong ahli sholat, ngajak poso wong poso, ngajak maca Quran wong ahli Al-Quran. Niku mek tausiah. Dakwah niku ngajak ahli khomer dadi ahli zikir, ahli maksiat dadi ahli sholat, ahli bid'ah dadi ahli sunnah. Niku dakwah. Umat itu kita bagi dua, ada umat dakwah dan umat ijabah. Ini namanya umat ijabah. Umat dakwah itu menjalimi para pelacur, para peminum, para penjudi, itu dakwah. Kebanyakan mubalik kita bukan berdakwah, mek tausiah. Kenceng ngomong innamal khamru wal maisir wal ansab di mimbar masjid, di masjid gara wong ngombe, di masjid gara wong main, di masjid gara wong kubang kendel. Coba nang pasar muni innamal khamru, tak kayak duit 1 juta digisah nang puskesmas. Itu dakwah. Nang komunitas Bandengan, nang komunitas itu dakwah kita ke sana. Dan itu berat, sangat berat yang dakwah itu. Dakwah ke Umarok lebih berat lagi. Di dunia ini sekarang, apa ada raja selain Fir'aun? Apa ada raja setakabur Fir'aun? Apa ada raja sezolim Fir'aun? Tidak ada. Saking sombongnya dia malah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi lihat bagaimana Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Toha 41, 42, 43. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, innahu tagha, sungguh dia melampaui batas. Nemen sombongi, nemen lalimi, nemen takaburi. Tapi coba, bagaimana nasihat Tuhan kepada Musa? Faqala lahu qawlan layyinata. Dan bernasihatlah, berkata-katalah kepada Fir'aun qawlan layyinata, yang lemah lembut.
Jangan bikin Fir'aun marah, jangan bikin Fir'aun tersinggung. Coba kepada Fir'aun kita tidak boleh membuatnya tersinggung, tidak boleh membuat marah. Tuhan masih mendoakan, la'allahu yatadzakkaru aw yasla. Mudah-mudahan Fir'aun ingat dan takut. Coba begitu lemah lembutnya Tuhan kita kepada hambanya, tidak langsung menghukum, tapi masih memberikan kesempatan. Inilah tugas dakwah Muhammadiyah sekarang. Maka kita harus berkolaborasi dengan semuanya, bekerja sama dengan semuanya. Kiai Dahlan di awal berdiri yang mendirikan rumah sakit pertama itu saat itu adalah Dr. Sutomo, yang diminta Kiai Dahlan untuk membidangi berdirinya rumah sakit Muhammadiyah. Dr. Sutomo itu seorang kejawen teosofi. Jadi Kiai Dahlan bisa bekerja sama dengan siapapun. Beliau berdialog dengan Semaun, berdialog dengan Alimin, dengan PKI-PKI. Kiai Dahlan terus berdakwah. Nah sekarang kita ini tidak sekarang. Ono kancane salaman karo pendeta dirono wis berubah kita ini. Salaman karo NU lho, tadi NU coba. Sekarang kita mulai begitu, jangan begitu. Berkolaborasi, berdiaspora. Kita dekati teman-teman NU, kita dekati teman-teman LDI, kita ajak kerjasama. Kita dekati komunitas-komunitas. Di Batu ada komunitas Kurel. Saya punya pengajian mural di Batu Pak Malik. Tahun 2005 jumlahnya 35. Alhamdulillah setelah ikut pengajian bersama saya selama 7 tahun, muralnya tambah kurang tambah akeh. Sekarang jadi 186. Saya protes pada induk sebenarnya, Bu, lagi kok tambah akeh ya opo. Anu baru-baru orang itu migrasi dari Bandung, Surabaya, Denpasar, Jakarta, Batu itu ternyata. Lah kenapa kok Batu terbanyak? Karena kafe di Batu wakeh. Nah, ada pengajian itu, ada pula yang tanya gini, Ustaz, saya pernah mendengar ada Ustaz pernah bilang Allah katanya tidak menerima sedekah dari hasil melacur dan hasil jualan anjing. Saya ini boleh enggak kalau makan atau minum baca basmalah? Ngoten tok. Durung sholat, ngono tak pelajur sholat. Mesti takon oleh orang ketika saya makan baca bismillah. Coba. Saya jawab boleh Mbak, syukur ditambahi istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Minum. Sing paling ayu takoni mboten-mboten. Ustaz, kalau kita mau melayani tamu boleh nggak baca bismillah? Kalau tarjian begini, aku jawab. Lagi ini apa nih Pak? Itu gue. Kalau waktu ngisi nanti itu buatan wani natap nanti ini. Mesti kalau doa boleh Mbak. Natap bisa batal. Kalau video saat ini, wah ya apa sih? Nah gitu itu siapa sih mau pengen? Itu komunitas, itu dakwah kita. Nah kemudian induk semuanya itu bilang ke saya, Pak Ustaz, nanti mulai tahun 2020 penghasilan anak-anak mau saya potong 2,5%. Lagi apa Bu? Zakat profesi. Coba ilasi sih, zakat profesi. Baik, nah lagi apa Bu? Anak-anak nanti kan ada yang tidak expired, ono sing wis menopause, ono sing wis tobat. Nah terus, ya nanti penghasilan itu nanti tak sumbangkan mereka untuk buka usaha. Ayo, yang laundry, ada yang mau bikin jualan cilok, ada yang mau bikin jahit. Masya Allah, sepakat saya bilang gitu. Bisa menyumbang 500. Gitu. Kita cuma bisa bilang wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Terus ngapain?
Orang lapo-lapo, mending ibu pelaan tadi itu ngentas no tadi. Kan ada kisah bagus tentang pelacur masuk surga gara-gara menolong anjing kehausan. Bayangkan, pelacur sing ditolong bukan sapi, bukan onta, tapi anjing, binatang najis. Yang manusianya manusia najis, yang ditolong binatang najis. Mlebu swarga. Ada Gusti Allah ngarep kate lapo. Wong sing di swarga kono. Kok dhewe mek ora melo-melo. Ya bapak karep-karepe. Mosok kate protes awake dhewe. Di tempat lain ada ahli ibadah, ahli puasa, ahli zakat ditakoni karo Gusti Allah. Padahal Gusti Allah mergo wah dulu tuh saya ahli sholat ya, ahli puasa. Ditakoni karo Gusti Allah. Ini di kitab Jami Sahih ditanya, kon biyen ibadah pirang tahun? Umurmu pirang tahun? Umurmu pirang tahun? 60. Ibadahmu pirang tahun? 15. Nah terus ibadah 15 tahun kok kate njaluk swarga khalidina fiha abada. Lah kok ecel? Ayo. Nah, itu kan masuk surga, itu kan karena rahmat Allah. Enggak cukup amal kita. Enggak cukup. Masuk surga itu karena rahman rahim Allah. Ma min abdi faqala la ilaha illallah dakhala jannah. Abu Zar. Kemudian aku bertanya, fakultu ya Rasulullah. Pertanyaannya ekstrim, sangat ekstrim. Fakultu ya Rasulullah. Kemudian aku bertanya pada Rasulullah, fa insana fa insara. Meskipun dia mencuri dan berzina ya Rasulullah, nah masih nyolong, masih zina. Aku tanya lagi yang kedua, fakultu ya Rasulullah, fa insana fa insara. Nah, tanya lagi yang ketiga, fa insana fa insara. Rasul Jabir untuk menyengol, naam, kandani kok. Kemudian Abu Zar berkata, aku sembunyikan hadis ini karena aku takut orang-orang sembrono. Tapi menjelang ayatku, aku takut menyembunyikan hadis. Tak sampaikan. Oh, tentu. Gampang mlebu swarga. Emang jenengan mlebu swarga kali mlebu neraka gampang iki. Ayo. Mlebu neraka itu gampang apa ya? Wah, mlebu swarga gampang iki terus. Ngombe banyu putih. Maca bismillah. Karo lungguh tangan kanan. Mlebu swarga napa mlebu neraka? Swarga urunan gitu koplosan ketemu polisi dicekel. Mlebu swarga napa mlebu neraka? Ngeloni bojone dhewe maca bismillah mari alhamdulillah. Mlebu swarga napa mlebu neraka? Swarga. Ngeloni bojone kancane semayanan di WA di grup hotel Mas. Mlebu swarga napa mlebu neraka? Berarti akan di mlebu swarga karo mlebu neraka. Apa jelas mesti kangen-kangen. Gampang masuk surga itu. Ana doni abdillah yang bukan bikus di hati. Aku bergantung perasaan hambaku lah yang mutana bikus di hati. Hati kursi. Maka jangan sekali-kali kalian mati sebelum berprasangka baik kepada. Ada orang itu atau hari bagus sekali menjelaskan itu. Ada orang sudah divonis masuk neraka karena amal buruknya lebih banyak dibanding amal baiknya. Tapi gak berbulan bulet aja nih. Paling model awak dhewe bulet ya. Malaikat Jibril bilang pada malaikat Malik, "Lik, takonono iku lha kok gak mlebu-mlebu." Lalu kamu malah itu menjadi neraka. Aku besok kejujuran gini loh. Apa jawabannya? Nah, kalau pikir kalau berbeda swarga, apa kata Allah? Ya win pada swarga. Dia berprasangka. Dia berprasangka masuk surga, dimasukkan surga. Nah, itulah betapa rahman rahimnya. Itulah Bapak Ibu sekalian
yang bisa saya sampaikan, semoga Muhammadiyah bisa optimis. Jombang ini luar biasa, saya inovasi di pertanian. Di Batu nanti saya meniru. Saya di petani-petani Batu juga korek. Wisata di sana sangat tinggi, tapi yang menikmati hanya beberapa orang. Masyarakat ini oleh macet kalau ngeluh, tapi sudah naik. Kunjungan wisata di sana itu 1 tahun 6 juta. Tapi kemana uang itu? Ya kapitalis. Karena di Batu makin mahal. Orang Batu sudah nggak kuat beli tanah di Batu. Per meter 5 juta. Karena itu nggak bisa. Tanah pinggir kali digali ranting. Tanah pinggir hutan digali outdoor. Wis kekepung. Itu semua pindah ini kan. Maka Muhammadiyah harus hadir. Saya pikir ini sangat bagus. Biar ekonomi kita mendapatkan keberkahan. Kami sama maaf bila bisa bilang. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.